Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yakobus 3. Yang pertama mengenai dosa karena lidah, yang kedua mengenai hikmat yang dari atas. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa lidah itu sangat urgent, sangat penting, ya.
penggunaannya harus sungguh-sungguh diperhatikan, karena bisa membangun ataupun bisa mematikan, ya, dengan kata-kata yang jahat, ya, bisa melalui fitnah, omongan yang kasar, omongan yang salah, dan lain sebagainya. Orang yang menggunakan lidah dengan jahat disamakan dengan orang yang menyangkali Tuhan, disamakan dengan dosa penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. Walaupun lidah kecil, tapi sangat mematikan jika digunakan dengan jahat atau tidak terkendali. Sebab itu marilah kita minta Tuhan menolong kita agar kita dapat mengatakan hal-hal yang benar, ya, tentang Allah, dan membangkitkan semangat atau membuat saudara-saudara kita yang lain yang mendengar apa yang kita katakan itu diberkati. Alkitab mengingatkan perkataan yang jahat itu sangat mengerikan dan bisa membinasakan orang lain. Sebab itu Tuhan mau kita semua anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mengendalikan pemakaian lidah kita atau cara bicara kita, budi bahasa kita, biar tambah hari tambah dikuasai Tuhan, sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan mengajarkan cara hidup berhikmat. Saudara-saudara, pada saat kitab ini ditulis, kondisi jemaat Kristen saat itu dalam keadaan susah, miskin, dan teraniaya, sangat sulit mencukupi kebutuhan hidup, ya, kebutuhan primer, ya, dan itu merupakan ujian bagi iman jemaat. Ketakutan karena kurangnya kemampuan untuk memenuhi kehidupan, ya, mengakibatkan seorang bisa menjadi sangat egois, kejam, sehingga berani melakukan kekacauan dan kejahatan, ya. Ketakutan tidak hanya dialami orang miskin, tapi orang kaya pun bisa sangat ketakutan kalau dia hidup hanya mengandalkan harta miliknya, ya. Sehingga manusia menggunakan akal-akalan atau strategi licik untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sebanyak-banyaknya. Saudara, sebab itu firman Tuhan Yakobus ini mengingatkan kita, hidup itu harus berhikmat, ya. Bahwa kita tahu di dunia ini apapun juga keadaannya, senang susah, sehat sakit, kaya miskin itu sementara. Manusia yang benar itu harus hidup berhikmat, kebijaksanaan dari sorga, dari tempat yang maha tinggi, sehingga apapun kondisinya kita dipenuhi kasih Allah, sehingga kita dimampukan punya hati yang lemah lembut, menunjukkannya dengan perbuatan, ya. Kasih Allah dinyatakan, kasih Allah disampaikan melalui perbuatan hidup kita. Kasih Allah lah yang menghilangkan ketakutan, sehingga kita bisa hidup dengan damai sejahtera Allah walaupun hidup seperti di tengah badai, ya. Orang yang dipenuhi kasih Allah bisa mengasihi sesamanya, bisa menjadi pribadi yang berbelas kasihan, bisa mengalami damai sejahtera Allah, suka berbagi, ya, dimampukan, itu kemampuan yang dari Tuhan, sifat yang murah hati, lemah lembut, ya. Segala-gala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu mari kita bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, minta damai sejahtera Allah yang melampaui segala situasi menguasai roh jiwa tubuh kita, bahkan dimampukan Tuhan untuk bisa menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Hidup ini dari Tuhan dan seharusnya untuk menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita bisa menjadi pelaku firman.